Halo, assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Nyo sing undang lo tah. Nyo sing undang. Ya. Nyo sing undang. Assalamualaikum guys. Kita lagi menjelang tidur. Ini untuk paksa ki ora seto. Dah, oh iso. Kurang padang jam lampunya kurang anu. Apa guys? Kamera HP-nya kurang geser nih. Coba aku. Ya petang Aku. apa kira? Putuskan kita mana recehan. Kenapa itu? Riset yang dapat membuat sebagian penonton tidak nyaman. Si keprimen. Apa ki? Kok pengen kurang ngarep mandi yo. Gak nyaman. Oke. Wis bagus, kabarnya bagus. Yes. Oh iya toh. Padang. Gue filter Pak, gue filter loh, tapi Yo ora toh aku wis. Ora perlu aku filter. oh tanpa filter ganteng gak ya? Ini gue filter gue tuh ya. Halo. Dapat sing akeh Mbak Olia, tetep besar sing akeh. Apa yang mau kita bahas nih? Bahas setan horor loh. Horor boleh. Pembahasan horor. Oke guys. Ini abang kita ini Muhibin guys. Ini horor versi Habib. Muhibin ini sebenarnya asalnya dari mana tak? Cianjur. Cianjur. Enggak, aslinya dari Purwodadi. Ini Muhibin ini sebenarnya pengikut Habib yang tak sampai ke Solo, sampai ke Purwodadi, pokoknya sampai kemana-mana lah. Ini orang yang lab sama saya ini Muhibin, cuman sekarang udah insaf. Udah meleset. Oh itu udah insaf guys. Sudah insaf. Kenapa dulu ini namanya Miftah ini anak pesantren dari salah satu pesantren di daerah Purwodadi. Oh tadi. Di daerah Purwodadi yang afiliasinya nanti sama Habib. Walau alam ya, tapi jadi kita menceritakan versi kita aja ya. 399 halo, selamat bergabung ya. Kita mau menceritakan tema Habib sedikit. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang yang awam ini, orang-orang yang tidak pinter ini, jadi jangan sampai mau dibodohi sama Habib itu. Gitu ya. Gimana? Jadi Kang, entar dulu kita sapa dulu Kang Husni. Selamat bergabung, Kisi 28 selamat bergabung, Mati Jos selamat bergabung, Reza Ditya selamat bergabung. Oke. Ngeri nontonnya. Kita lanjutkan guys, kita lanjutkan ya. Orang ini sebenarnya santri, ini anak pesantren nih guys. Ini sebelah saya ini anak pesantren. Jadi pesantren ini dari Purwodadi. Jadi saya memang bukan santri ya, dan saya nggak pintar. Saya ini bukan santri dan saya nggak pintar. Tapi saya sedikit lah mengerti bagaimana sepak terjang Habib dari beberapa tahun yang lalu, atau mungkin tepatnya sekitar di atas 10 tahun yang lalu. Nah, saya menceritakan bahwa dari dulu sudah terjadi banyak keanehan dari Habib itu. Jadi kenapa aneh Habib itu? Habib itu anehnya adalah Miftah guyu terus ya. Miftah ki wong memang guyu terus.
Ya asine ki cah iki rada kongslek, guys. Itu piye to? Ya nek kongslek ngono kae to. Kontak sisir Pokoknya apa-apa, Pak. arep maklum. Kontak Jadi sisir ngono ya. apa-apa, Nek. Pokoknya ya sepurane saya tetap saling dalam kondisi saling menghormati satu sama lain, tapi tetap saya ingin mengingatkan kepada saudara saya yang bodoh, yang nggak pintar, yang nggak begitu mengerti dalil untuk jangan sampai tertipu sama mereka. Artinya dari dulu memang terindikasi bahwa Habib ini bukan keturunan Nabi. Jelas ya. Kenapa? Jadi kalau orang berdasarkan kitab apa ki sampai ngomong begini ya. Kalau orang boleh ngomong pakai kitab A, kitab B, kitab C. Kalau saya karena kebetulan saya aktivitasnya di segmentasinya penyakit, di orang sakit, di pengobatan. Jadi saya anggap aja kitab saya itu ya penyakit itu sendiri. Dan begitu saya hubung-hubungkan dengan dunia Habib itu, apa yang ditemukan di situ minimal satu. Ketika Anda membacakan apa itu Simtud Duror di season Mahalul Qiyam, Maeta, ini silakan dikajikan kepada kiai-kiai sampean monggo. Jadi saya jelas-jelasannya ngomong ya, silakan diuji ke kiai-kiai sampean. Jadi dari versi saya orang yang tukang obati, teori seperti itu adalah teori dukun. Dan media yang digunakan adalah media perdukunan. Kenapa satu media perdukunan? Satu, menggunakan media, apa namanya lancip tah? Yang mana? Singgo kayak to, singgo bakar menyanarap dulu. Dukun. Kue. Hiyo. Ya juga bisa. Nah ya, kayak semacam itu, pokoknya sing lancip seketika warnanya coklat. Itu ya siapa yang menggunakan itu? Orang-orang yang ingin mengundang jin, dan itu memang media pengundang jin. Masa Anda mau memanggil nabi, Anda mau memanggil wali, Anda menggunakan media yang unsurnya mengundang jin? Pikir pakai logika ya. Jadi saya ingin mengingatkan, jadi nggak menuduh. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa teori seperti itu berindikasi, sebenarnya bukan berindikasi ya, saya melihat dan biasanya, saya skip dulu di bagian itu, dan biasanya di antara pengajian para Habib itu selalu ada permainan hadro. Dari hadro itu, saya lihat anak-anak muda, dulu saya nyantri sebentar, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu. Itu dulu cara orang marhabanan tuh enggak seperti itu. Enggak ada media-media yang dibakar, yang di mejanya harus ada tumpukan tempat menyan, berasap, bau wangi dan seterusnya dengan alasan mengundang wewangian supaya mereka datang. Itu enggak betul sama sekali. Bohong. Itu pembodohan publik. Ingat ya. Saya ini orang tidak pintar, orang tidak pintar agama tidak apa-apa, sekali-kali ngomong agama. Jadi, nah tunggu dulu, saya mau ini dulu, saya mau sapa dulu. Lihat Adinda, waduh, ini ngeri guys. Ya wis pokoknya sepurane lah, nafsi. Dari ke laut, dari tanah, dari ke tanah, selamat bergabung Aulia Adinda, Imdad 1 dan 3 selamat bergabung. Terus Mito, apa oke? Mito. Malah mengikuti sakit penontonnya karena ngeri. Sana bergabung ya. Saya lanjutkan di bagian itunya ya. Di bagian hio itu, saya menemukan anak-anak itu, santri-santri itu yang membaca hadro itu, yang main hadro itu, sama ya pokoknya yang ikut berjanji di situ. Saya lihat muka-mukanya itu semacam ada energinya gitu. Awal-awal saya bingung. Saya setahun saya menelisik itu di Purwodadi. Nah sebelah saya ini, saya ikut beberapa kali tapi nggak ikut terus. Sebelah saya ini nih salah satu pemain hadronya. Yang jelas ya. Kalau ada teman kita di sini ini pasti tahu. Nah ini orang ini temannya hadronya. Ini hadro ini dari desa apa tah? Mana? Hadro dari desa apa tah? Sulur Sari toh. Dari Sulur Sari.
eh, daerah Gerobogan sebelah wetan sana perbatasan sama Cepu gitu ya tak? Iya. Ah ya gitu. Nah, saya melihat kok aneh ya, kenapa anak-anak ini seperti ada energinya, dari mana energi itu datang. Saya teliti, saya ikuti selama 1 tahun, ternyata energi itu masuknya dari ketika ada asap, pas lagi mahalul qiyam, diputer-puterin asap, nanti dimasuk-masukin itu ada sebagian energi itu masuk. Jadi energi itu energi jin yang diundang di sekitar situ itu masuk. Jadi mereka itu ada energinya. Artinya ada energi jin yang masuk dan termasuk ke badannya abang kita ini yang sebelah saya ini. Tapi ya sudah. Dan itu tenanan ya. Artinya kita bisa riset sama-sama. Ayo kita buktikan sama-sama. Tapi dengan ilmu ya. Artinya dengan ilmu yang memang memadai. Jadi jangan katanya, jangan kata buku, jangan kata ini, jangan kata itu. Pokoknya kalau Anda maju riset harus dengan memang ilmu yang memadai. Gitu ya. Terutama bisikan basic pengobatan nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau basic pengobatan yang unjurnya perguruan juga saya nggak mau. Itu nggak mau, udah nggak real itu. Itu ya. Jadi kita mengingatkan supaya jangan seperti itu. Karena kenapa? Kenapa jangan seperti itu? Jadi logikanya seperti itu. Kalau Anda sedang membuat sebuah kesatuan, sebuah kebersamaan, sebuah ajang ingin memanggil nabi, ingin memanggil orang-orang sufi, ingin memanggil orang-orang hebat. Mana mungkin mereka mau datang sementara ada asap kemenyan. Mohon maaf walaupun memang di Masjidil Haram ada, tapi gini, kita tidak tahu siapa yang mengadakan itu dan niatnya apa. Jadi saya nggak membahas ke sana ya, karena saya belum sampai ke sana. Karena saya kalau mau cerita ke sana, mau cerita itu seperti itu, saya harus ke sana dan harus mencari tahu kenapa bisa seperti itu gitu ya. Jadi harus jelas dulu. Nah, maka dari itu kita ingin mengingatkan bahwa kenapa kita harus tidak boleh kita menyangkut sama hal-hal yang berbau jin ya. Mohon maaf ya semuanya ya. Ini saya tidak ingin menyinggung ABCD ya. Tetap saya hormat dengan prinsip bahwa semua spiritual itu berproses dari si A, si B, si C, si D. Nah jadi nanti Allah modelnya itu punya cara sendiri ingin supaya mendekatkan mereka. Jadi jelas ya, bukan kita yang serta merta nafsu ingin mendekati Allah, itu enggak gitu ceritanya. Jadi kalau gitu itu nanti jadi masih akan tertipu dengan energi ini, energi itu, energi ini, energi itu gitu ya. Oke, kita sabar dulu ya. Anak kampung, selamat bergabung. Lukiana selamat bergabung. Ella selamat bergabung. Stefani Pan selamat bergabung. Didik Jus sudah bergabung, terima kasih. Hasan Ahmad ASP sudah bergabung, terima kasih. Mito Cantos semuanya wis diwaca ya. Yo bantu tap lah aku cerita kok just lagi gaji karena apa? Sabar, mohon bersabar. Kita tidak perlu. Kita yang penting mengingatkan gini. Saya dari kemarin ingin mengingatkan bahwa untuk sedulur-sedulur saya ya, terutama anak-anak muda seperti sebelah saya ini, Anda muda, jadi Anda bila perlu kalau mau mencari yang namanya kesisteman spiritual atau kesisteman agama dalam diri Anda atau ilmu agama dalam diri Anda, cobalah bawa ke tempat yang paling netral. Jadi jangan dulu pengen masukin ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, nanti malah kesasar. Jadi intinya masuk saja dulu, jalani dengan tekun, terus saya jalani ngaji terus, pokoknya terus tekunin terus, plus minus ambil semua, tapi yang wajar ya, mohon maaf ya. Jangan sampai kita menggunakan teori seperti yang di video yang banyak saya temui di dunia maya, bahwa ada seorang Habib yang dari Pekalongan itu muhibinya mencuci kaki Habib itu dan airnya diminum. Nih pakai, itu enggak betul, salah.
Dan kalau saya jadi Habibie itu saya tidak mau. Kamu siapa? Kamu itu bukan siapa-siapa, guys. Allah tuh nggak penting. Lu kamu lo jadi kafir, Allah tuh orang ngurus. Allah itu perlunya tuh kamu perlu Allah, bukan Allah perlu kamu. Ngono tuh jadi walik-walik tuh. Jelas-jelas saya ngomong-ngomong agama ini. Iya toh? Nah, oke. Di sesen itu jelas ya, jangan. Karena kita kan salah kaprah. Kita kalau sampai begitu caranya berkah itu salah. Tidak boleh. Pokoknya yang penting agama itu salah satu cara menjalani agama itu adalah jalani, pelajari, dan sabar. Nanti akan ketemu iramanya dan cara mainnya sendiri. Tapi tentu ingat ya, karena kita berbicara jalan pulang ke ketemu keilahian, jadi tetap kita harus Islam. Karena kita didapuk jadi orang Islam. Karena saya nggak mau bahwa ada versi A, ada versi B, ada versi C, nggak mau. Ya, silahkan mereka, saya nggak mau bahas di luar itu. Yang penting saya mengingatkan itu aja ya dari asap itu. Yang kedua untuk anak-anak muda ya, terutama mohon maaf semuanya ya, saya tidak ingin menyinggungin itu, tapi silahkan kita koreksi diri kita masing-masing. Silahkan kita koreksi, kita telaah diri kita bahwa sebenarnya posisi kita itu seperti apa dalam kita beribadah ya. Jadi titipan saya ini titipan Bobodo. Terus apa alasannya kue nitip seperti itu? Alasan saya adalah saya menemukan teori dari orang-orang sakit itu bahwa ketika jin ada dalam dirimu itu akan seperti doamu jadi tidak sampai kata aja kamu itu dalam kondisi dibatasi, dihalangi, pokoknya selalu dibatasi. Jadi semua yang terjadi sama kamu, sama doa kamu itu dimanipulasi sama jin itu. Jadi artinya jin itu ambil atau cari panggung lah, gitu ya. Jadi pesan saya buat anak-anak muda, posisikan diri kalian untuk selalu netral dan terbebas dari berbagai macam unsur jin yang mengganggu keselamatan sampean pada ya. Entah sampai orang Sunda, orang Jawa, orang apa terserah, nggak urusan sama-sama lama. Yang penting kita didapuk hari ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Ingat ya, umatnya Kanjeng Nabi. Jadi apapun pelajarannya yang melebihi Nabi omong kosong dan bisa dipastikan itu salah jalan. Ingat ya, karena kita berada di zamannya Kanjeng Nabi, dan siapapun itu orangnya di luar itu yang mengajarkan itu mbuh siapa. Kalau itu ajak bantereng, aku ngomong bantereng ini rasanya keranten. Semakin semangat semakin mati ya semakin akeh ki ngono kae. Ya ora ta. Nek saiki ngobrol Jambi ae piye ta? Iki iklan-iklan wis to. Ojo jeruk-jeruk aku ki yo. Ya ora pakai pinter to lah. Oke, kita sapa dulu. Oke, kita sapa ya. Diana sudah bergabung, terima kasih. Ella sudah bergabung, terima kasih. Anak kampung sudah bergabung, terima kasih. Stefan Ivan sudah bergabung, terima kasih. Didik Jose sudah bergabung, terima kasih. Aspan Ahmad sudah bergabung, terima kasih. John Alex sudah bergabung, terima kasih. Nat sudah bergabung, terima kasih. Santri Suka sudah bergabung, terima kasih. Oke, untuk yang semua bergabung, bantu tap-tapnya ya, supaya channel ini tetap bisa bertahan dan maju. Rencananya ke depan channel ini akan diisi dengan channel. Pokoknya selain kita bikin, kita sebenarnya hari ini kita lagi berada di sebuah pembuatan jokbus namanya AJS Motor Investment. Jadi kita bikin jokbus, tapi di season syar'inya adalah kita juga sambil mengobati orang, gitu ya. Jadi sambil menyelam minum air, golek duitnya soko nggawe jokbus atau reparasi indra rebus. Pokoknya yang mampu bus ngono lah.
Tapi orang mau berbus ora kaya kita. Iki mambu bus ngono lho. Yang berbau bus dan selanjutnya insya Allah channel kita mungkin ya kalau agak bau mambu horor cari-cari ya entah apalah di tempat-teman yang enggak cuman yang nggak tahu ada tambah walau alam ya, tapi yang minimal nanti pengobatan. Mudah-mudahan mohon bantu doa semua pengobatan itu ya berjalan tolong menolong buat terus terang saja. Kalau pengobatan itu saya setting buat nanti saya sama keluarga saya pulang, siapa tahu nanti kita pulang kita bisa ketemu sama Nabi kita, sama ketemu sama Tuhan kita, sama ketemu sama orang-orang yang selalu ikut berjuang di jalan Allah. Jadi gitu ya. Jadi rencananya seperti itu, mudah-mudahan bantuan doa semua dan supportnya semua. Mudah-mudahan channel ini bisa dijadikan sebuah jalan. Dan posisi kita nanti pokoknya sekitar Semarang, Purwodadi, Cepu, Bepu, Oboran Lublatu, sama mana ya. Ngono-ngono kae, tapi ingat ya pengobatan kita murni dari kacamata Islam ya. Jadi nanti mungkin akan ada plus minus, akan ada kurang lebih, saat semuanya harap maklum. Kita cuma manusia biasa. Wis to, sesuai to. Kita iki yo aku yo ora gitu ngene iki ora iso to. Lah. Aku yo Karo tuti yo. Treo. Ngremu iki ora sah guyang guyu ae lho. Iki lho disapa penontonnya. Iki piye iki nyapa penonton iki lah aku yo ora ndong. Lang iki penonton ki nol iki nol. Coba nol. Penontonnya ning kowe kabeh. Yo ora to, kene yo penontonnya siji. Lho yo Mending jelek nol. Dong turu kabeh penontonnya. Penontonnya siji ki ra apa-apa, ikhlas walau Allah yang ngatur. Ben ra gelem nonton yo ben nyatane kita membuat sebuah atau memperjuangkan sebuah sesuatu yang sifatnya kebenaran abot. Oke, siapa ya? Sapa untuk semua yang baru bergabung. Umbel Molor ini namanya gimana tenan guys, Umbel Molor. Selamat bergabung. Saimin Saputra selamat bergabung. Ametri sudah bergabung. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Yurita terima kasih sudah bergabung. Tapi mohon maaf ya. Tapi serius, yang saya sampaikan itu serius. Tolong dipahami nanti. Boleh juga nanti video ini akan saya rekam, nanti saya akan share ulang video ini. Jadi silakan yang belum lihat nanti bisa lihat. Dan itu fakta, ini sebelah saya fakta. Orang ini santri pesantren dulu sama saya di Purwodadi 1 tahun. Terus kemarin kita ajak main-main sebentar ke Jambi. Itu sekitar 3 bulan. Di sana juga ya orang ini juga yang tahu menderitanya ya kurang lebih 11-12 lah. Tapi ya yang penderita ya ngomong iman gitu wis ngono kae lah. Apa nikmati saja. Semua adalah perjalanan hidup yang mudah-mudahan jadi cerita yang pada akhirnya jadi jalan atau tangga untuk semakin mendekati kita sama Tuhan kita. Jadi kalau ada kiai, ada sesepuh atau apapun itu namanya yang bahwa bilang Nabi Muhammad fiktif, Tuhan fiktif, neraka fiktif, terus surga fiktif, itu omong kosong dan pembodohan publik. Berarti mereka tidak mengerti semua. Tidak mengerti mereka berarti tidak mengerti. Ini serius. Jadi saya berkata begini, saya cuma ingin mengingatkan kepada kawan-kawan muda saya, teman-teman muda Urejo, teman-teman muda Ujo, teman-teman muda Kicomania, teman-teman muda siapa itu? Namanya Rohman, siapa ke jeneng muta? Miftah Rahman, sama
nanti temennya ada Mbah Kasno di situ. Itu ya, jadi kita ini mengingatkan. Tapi memang kalau bicara agama mohon maaf harus jelas. Hitam-hitam, putih-putih, jadi tidak bisa abu-abu atau kayak ustadz-ustadz yang muda itu. Begitu menceritakan apa hebat sekali, tapi begitu menceritakan tentang Habib seperti pleot, orang gue dudukan ilmu. Ya terus ngajimu berapa tahun-tahun itu ngopo? Bertahun-tahun itu ngajimu itu ngopo? Kalau ngajimu bertahun-tahun itu orang bisa mengatasi masalah cuman kecil itu mikir gitu itu kecil. Itu ngajimu lo bertahun-tahun mending aku jahit orang ngaji. Monggo ya tolonglah. Makanya ini wong pada ngaji ya, saya ngingetin aja buat yang muda, tolong ya buat santri-santri muda. Nek ngaji itu apa nih ini? Satu, ngaji, kamu belajar membaca dari buku terus saja, berbagai macam kitab terus saja. Nanti setelah itu kan guru ceramah, kamu coba buktikan dulu satu-satu. Coba buktikan gimana caranya dan pasti akan payah. Itu nanti akan jadi cerita tersendiri buat kamu. Jadi setelah nanti kamu payah sekali, kamu baru turun gunung. Oh cuma masih baru berapa tahun udah jadi mubalik, udah ceramah, udah toyo. Mumet. Oh cuma tuh ceramahmu pinter guys. Tapi katanya pembuktiannya nol. Ya, jadi kayaknya aku nemuin kiai cerita hebat das. Dia menceritakan akhirat, menceritakan alam kematian. Mosok di ujung ceritanya itu diceritakan seperti ini. Ya kalau sampai Anda percaya, sampai nanti mati dulu. Nanti kalau sampai mati ya kasih tahu saya. Itu logikanya mana lu? Lu kiai kalau pembuktian ngomongin ngono ya ora fair. Jadi kamu itu anti klimaks cara ngaji nih. Ya aku ya pinter tuh ya wong ngaji tuh ya. Tapi nek ngaji wong bodoh itu bebas. Wong bodoh itu rasa jere kitab itu alah kesuwen. Malah jadi memetok. Ahli kitab loh nasi ngomong ning alam kubur sholat. Sing pernah ngerti videonya iki pasti komen deh. Pasti ada yang ngomong itu salah total. Salah. Wong alam kubur ora ono sing sholat, tak jamin. Wis toh karena sambil dalil ini kitab itu pret. Langsung mau dalil-dalilan sih. Si penting di titik itu teorimu tidak betul. Bahwa alam kubur sholat itu juga tidak betul. Ada satu lagi. Dia ngomong pada saat sebuah cerita anak Kiai top itu namanya Gus titik lah ujung-ujungnya A lah. Ya aku nama Gus Bahayo enak kok. Ya kaya itu ngene to. Ya ora, kowe titik A ngono wae. Ya ora ngomong Gus Bahayo ora. Tapi di ceramah itu salah satunya berkomentar begini. Menceritakan pada waktu itu jin, malaikat sama manusia. Di titik itu sampai titik di mana dia menceritakan bahwa karena harus sampai ke menceritakan iblis. Dari mana iblis itu berasal? Dijawab sama kiai itu bahwa iblis berasal dari malaikat dengan kasta terendah. Itu salah total. Wis salah. Kita jamin salah. Wis ngono ya. Oke, kamu apa lagi pengen ngomong gue? Kita tuh penyakit wong sakit. Mohon bersabar. Ya jelas terus. Yora tuh, ini ngomong agama ini kudu ngene. Iki komen ngene kesuwen, Bro. Kontras dan kalau mau Anda Anda telusuri sendiri. Karena kalau Anda menelusuri cara saya suruh kamu harus menelusuri lewat jalur penyakit dan tidak lewat perguruan. Saya tidak mau. Halo guys, kita mania itu sahabat. Ini pemilik orang terganteng sedunia guys, mantap. Panjang umur ya guys. Bobi bagian gue. Iso to, ndongakna to. Oke, tak sapa dulu ya. Ini akun aslinya guys. Oke, saya sapa dulu. Yang sudah bergabung. Siapa ya yang sudah bergabung bla 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 bla. Syah Rohmah sudah bergabung. Terima kasih.
Ayah datang, Pak. Tisti sudah bergabung, terima kasih. Ferry Arbes sudah bergabung, terima kasih. Zelvana Musik sudah bergabung, terima kasih. Tapi yang bergabung yang boyot laptop tuh yo koyo orang entek. Satu ler guys, Njaluk sekali apa-apa guys. kok. Aku ora njaluk apa-apa ya ditap-tap to ben ya ben ketok piye ngono to. Oke lah. Tah, kayaknya udah cukup ya, Tah. Nanti kita kelamaan nih, Tah. Nanti Oke, ya. rekam. Kita lanjut ke Tunggu dulu. konten Kita horor, pakai guys. penutup dulu, oke? Buat semuanya diucok sama di channelnya Kicomania. Jadi kalau ada salah dari kata-kata tadi mohon maaf ya. Tapi intinya adalah itu cuma ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat muda saya, sahabat-sahabat muda Uco, sahabat-sahabat muda Kicomania. Kalau Anda ingin membangun spiritual, tolong yang sabar, yang tekun ya. Terus jangan banyak-banyak iklan. Wis toh, jangan banyak-banyak iklan. Kanjeng Nabi Muhammad menghendaki kita nih generasi-generasi muda jekel agama itu sing kenceng, sing bersih, sing bener. Ya gitu ya. Jadi tolong pelajari betul yang sabar, terus jangan terburu-buru tergoda sama perguruan ini perguruan itu ngono lho. Atau persilatan ini atau persilatan itu, pokoknya wis to. Tenang. Masalahnya gini, saya kasih sedikit aja bocoran. Bahwa masih kalau Anda, jadi tip dari saya bagaimana caranya tipnya supaya bisa beribadah dengan bagus. Nah, ini cakep nih. Tipnya dari saya sebagai orang bodoh, ingat ya. Dari mana tip ini muncul? Lagi-lagi kitab saya orang sakit. Artinya saya di sini bertanggung jawab ya. Yang penting unsurnya orang sakit. Ya, tentu saya orang mengobati. Makanya saya bilang orang sakit. Dan saya ada pegang landasan ilmunya ya. Kalau agak berbeda dengan zaman-zaman pada ya saya mohon maaf juga. Tapi tentu landasan saya adalah ilmu Islam. Nah, kita kembali ke benang merah ya. Ngomong apa mau tanya udah? Wih, nyampe ngomong apa ke? Loh, kadang ngono iki nek diajak cerita ngono ki meh cerita apa aku tadi? Cerita. Oh iya. Nabi. Ya Allah ya Karim. Tolonglah ya Allah, orang-orang yang seperti itu jinnya disirnahkan saja. Dalam tubuhnya ada jin-jin setan-setan ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Hancurkan saja lah, jin-jin itu memang begitu. Senengnya ini kalau mau cerita agama itu bagaimana caranya mereka ini orang mendengarkan, orang fokus, orang duwe bisa mendatangkan rasa pengen tahu. Nah itulah jin. Serius saya. Gitu ya. Wis lah jadi aku tadi lalis iki pesan terakhir ya. Pesan terakhir video ini ngene sih. Nek aku sesi ae. Ya oke ya gitu ya pada sahabat muda, kalau Anda Salam deh. pengen membangun spiritual tolong. Enggak tahu mau ngasih tuh sedikit bocoran tak. Bahwa tolong buat diri Anda tetap belajar beribadah sebersih-bersihnya ya. Jalani semuanya umum saja, ibadah umum, pikir umum, apa yang umum aja. Tapi terus saja terus. Nanti anak sampai ingin apa-apa langsung bawalah ke sholat aja, sholat tahajud, entah sholat sunat apa terserah. Yang penting semuanya umum dan tidak menggunakan unsur ilmu. Nanti kita niatkan salah satu doanya adalah ya Allah, tolong bersihkan hati saya. Nih, tolong bersihkan hatinya si tolol ini ya Allah. Tolong itu terus melakukan terus. Nah, begitu ke siapapun orang ya. Seperti itu lakukan terus menerus. Masalahnya apa? Masih banyak energi di sana, energi di alam malakut sana yang masih menggantung. Yang ini sedang mencari casing, membutuhkan anak-anak muda yang bersih. Nanti ini dicari sama energi-energi itu untuk mengimbangi kejahatan iblis-iblis itu. Ingat ya,
mengimbangi kejahatan iblis-iblis itu. Jadi ingat caranya seperti itu. Udah gitu aja. Neng pengen lanjut, yo nggon to, Besok, moro to. Iso nah. Dolan to ngopi to. Ya toh. Tapi jangan ojo ngece, aku wong susah, wong bodoh, ora ndek dunya, ora ndek bondo. Wong sekolah, guys. Tante bojo tuh. Pasti orang bojo loro. Duwe to, ele-ele ndek anak to, ele-ele yo payu to. Iya ya lah skip ae Ora kaya skip ae. kancaku to. Skip ae Ngaku kenapa ayo. ganteng. Jomblo ki Di mau sekolah yo piye? dhuwur, tapi nyatane yo ra payu-payu. Alah yo. Jomblo mau Cek, guys. Jomblo mumet, jomblo mumet. Yo ono guyone to. Si. Tak sebelum penutup tak nyempil si wis gabung. Oke, yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Nanti video ini akan saya share, akan saya rekam, saya share, nanti bisa dilihat ya. Buat yang sudah bergabung, terima kasih. Sahabat saya Bobby Ferdian, terima kasih Bandung. Mantap Bang Bobby. Tuh Warmindo sih Bob. Lo, waduh, sepil guys. Salam kabeh wis pokoke sing bergabung Oke, wis. Jin Iprit. Nah, Aja lali simo. ini sahabat kita guys dari Bandung guys, namanya Bobby Febrian. Siapa aja daerah Bandung, sekitar mana lu Bob? Lu tulis coba Bob. Lu itu buka permak lepisnya di mana, lu tulis dulu. Nanti siapa tahu iklan, siapa tahu orang permak dari Semarang ke Bandung kan mantap. Pemecah rekor guys, Indonesia permak lepis dari Semarang ke Bandung. Wah. Ya toh? Tulis alamatmu Bob, coba Bob. Sebentar Bob. Mumpung kita lagi sesi ceramahnya mau ngedan. Cipende ya oke tuh. Pasarnya pasar apa Bob? Coba tulis Bob. Permak lepis di pasar di Cipende, Cikalong Wetan. Siapa saja ya yang dari penontonnya Bobby Ferdian atau penontonnya Uco atau penontonnya Kicomania atau penontonnya Miftah Rohman yang ada di Bandung, Cipende, Cikalong Wetan yang perlu permak lepis, permak celana, Cipende, pasar Cipende itu permak ombo ya, silakan datangi. Ngomong ae, nek ora pinter jotos, nek ora bagus jotos, ngono ae. Ya toh, tapi bayar toh. Yang jelas bayar, tapi ya pasti harganya yang menarik toh. Ngono tuh ya. Oke, kalau gitu kita udahan dulu ya Bob. Kita mau udahan dulu karena kita baru kerja. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton, terima kasih semua yang sudah support. Semoga Anda selalu dijauhkan dari berbagai macam penyakit hati. Amin. Nah, gitu dong, mantap. Wabillahi Terakhir kesononge polo. Tiga banter amine. Jongangku toh. Ki lagi nasi penutupan jongguyu toh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wis ta. Batani ta. Itu mateni dhewe. Aku rasa mateni.